Kak, udah siap nyanyi? Kami trik. Tadi kalau kalian melihat saya bisikin kita, apapun keputusan yang kamu dengar hari ini adalah menjadi proses yang harus kamu lalui. Tegar, tawakal, tabah seperti biasa menjalani sidang ini dengan penuh percaya diri lah bahwa kamu akan baik-baik saja. Ya harus ditolak, kalau nggak ditolak sidangnya selesai kalian nggak bisa ketemu sama Mahendra Dito dong, nggak seru kan gitu. Jadi kan mulai besok kan sidangnya jadwalnya pemanggilan pelapor. Nah jadi kalian bisa lihat nanti bentuknya kayak gimana Mahendra Dito, saksinya seperti apa yang jadi saksinya dia. Enggak dong, justru aku maunya memang ini dilanjutin supaya bisa tatap muka langsung kan gitu. Selama ini kan di awang-awang kan kayak angin gitu, dia cuma bisa meneror tapi tidak bisa berhadapan muka langsung gitu. Biasa aja lah namanya kayak begini ya gitu kan, kalau dikabulin mah nanti jadinya aneh lagi ya kan. Emang itu harapan aku, jadi kan kalian nanti bisa mendengarkan, menyaksikan apa-apa aja nanti yang akan aku buka, bagaimana kedekatan Mahendro dengan oknum-oknum yang ada di Serang ya kan, jadi nanti kalian bisa dengar. Bukan ditolak, itu belum dikabulkan. Jadi bahasanya itu belum ditolak. Kalau ditolak langsung ditolak sama majelis. Kalau eksepsi tadi, jadi banyak eksepsi itu tidak dikabulkan karena masuk kepada pokok perkara. Memang betul, karena kita sudah membongkar keanehan-keanehan tentang kerugian yang tidak masuk akal, 17.500.000, termasuk juga lapornya tanggal sekian, ruginya tanggal sekian. Itu semua memang masuk pada pokok perkara, tapi itu biar menjadi catatan majelis hakim. Kalau kami anggap bahwa hakim tidak menerima ya eksepsinya, karena hakim memandang bahwa banyak eksepsinya itu terkait dengan pokok perkara. Itu sah-sah saja lah, karena hakim memandang bahwa ini eksepsinya udah masuk ke pokok. Kalau pokok itu ya nanti sidang selanjutnya, seperti itu. Tapi beberapa hal yang terpenting bahwa hakim tidak mempertimbangkan eksepsi kami karena kami sudah masuk ke pokok-pokok masalah. Misalnya contohnya seperti kerugian dan sebagainya itu udah masuk kepada pokok perkara. Saya tidak akan jawab karena itu strateginya seorang pengacara yang mengungkap masalah di depan. Ya nanti saya ingat lagi ya. Pas nanti saya ingat lagi apa kira-kira, karena sebetulnya tidak perlu saya sampaikan. Ada pesan khusus kepada saya yang tidak perlu saya sampaikan kepada media karena itu materi hal yang sangat khusus. Niki minta kepada saya untuk melakukan sesuatu. Sangat seru karena kita berharap Ditonya itu datang. Ditonya datang dan bisa mengungkap sebetulnya seperti apa ini kasus. Nanti kita lihatlah yang terjadi seperti apa. Saya nggak bisa mengomentarin dulu, biar aja nanti di dalam persidangan kita akan tanyakan. Hari ini Pengadilan Negeri Serang sudah melaksanakan sidang perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani. Hari ini agendanya tadi adalah membacakan putusan sela atas keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa. Jadi setelah tadi dibacakan, pertimbangan yang lebih mengarah kepada menolak eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa adalah bahwa dakwaan yang disusun oleh penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan KUHP. Oleh karena itu, alasan-alasan yang diajukan oleh penasihat hukum maupun terdakwa untuk menyatakan dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima sudah dinyatakan ditolak dengan alasan-alasan pertimbangan bahwa dakwaan yang disusun oleh penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan KUHP. Kemudian, Majelis Hakim juga tadi sudah menyampaikan, oleh karena eksepsi dari penasihat hukum ditolak, maka pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 untuk agenda supaya
jaksa penuntut umum menghadirkan saksi korban atas nama Dito Mahendra hadir di persidangan dan sidang akan dilakukan secara offline. Artinya, sidang akan dilakukan tetap menghadirkan terdakwa di persidangan dan menghadirkan saksi atas nama korban Dito Mahendra pada hari Senin 12 Desember 2022. Ya, untuk laporan FS sama P, ini kebetulan pelapornya satu lagi datang. Laporannya terhadap FS sama si P itu, aku sendiri ada dua. Si FS pencemaran nama baik sama perundungan. Dia dorong saya begini juga, ngatain saya monyet. Terus yang kedua si Mr. P ya. Si Mr. P itu begitu saya sampai di Karutan, teriak-teriak. Saya nggak tahu itu teman-teman dia atau dia sendiri, tapi rame datang. Langsung teriak-teriak nyari gua sampai matanya melotot. Mana yang namanya tadi kan gua diginiin. Sorry, gua bukan nggak berani. Tapi gua lawyer, gua punya etika. Ya, tapi head to head gua berani. Jadi memang agak sedikit lama ya. Nah, jadi kita sudah resmi melaporkan ada beberapa orang, inisial FS 2 laporan, inisial AP 2 laporan. Yang saya laporin itu si FS sama si AP ya, itu persekusi karena dia kan tiba-tiba datang cari nama saya, teriak-teriak dan begini saya, gitu kan. Dan si FS ini dorong saya begini, ya, padahal saya kan nggak kenal yang namanya si AP itu, gitu loh. Dan saya nggak pernah follow Instagramnya dia, dan dia juga nggak pernah follow Instagram saya saling nggak kenal. Nah, kalau masalah dia marah di Instagramnya dia kenapa aku bilang injak lehernya dia, itu yang komen di situ kan netizen. Gua pikir dia netizen, kan gitu. Nah, pas waktu kita di Serang itu malah dia sendiri yang bilang, oke, kami udah mau apaan segala macam. Tetapi dia bikin laporan kan, oke, gua tunggu laporannya, nggak apa-apa. Kan gitu. Gua gentle, gua tunggu laporannya, kapan? Ya nggak apa-apa kalau yang sampah ngomong begitu ya. Gak apa-apa, sampah juga, kita juga nganggap dia sampah kan? No. Yang kemarin juga kan harusnya FS ini belajar dari yang kemarin. Kemarin juga laporan Dito dibilang sampah tapi jalan. Iya, gitu. Gak boleh kayak gitu. Gak apa-apa kan dia bilang kita sampah, dia... Berarti kalau dia bilang itu laporan sampah, berarti kantor polisi itu tempat laporan sampah. Ya kamu tunggu aja panggilan kamu, kalau kamu bilang sampah, tunggu aja. Siapkan aja jantung, berarti bapak-bapak polisi semua ini kalau laporan ini dibilang sama dia sampah, berarti instansi ini juga dihina juga sama dia. Jadi kalau katanya tadi memang nggak ada gunanya laporan, ini pesan buat bapak yang ada di Barreskrim. Laporannya sampah katanya. Kalian tadi udah capek-capek ini, laporan ini dianggap laporan ini sampah, tolong sampah itu ditangkap segera. Enggak, tolong dijalankan dengan bijaksana, profesional dan profesional. Iya, gitu. Kasihan lo udah capek kerja lo tadi berbagai macam penyidik lo kita lewatin. Masa sampah? Kita ke lantai 10, ke lantai 4, ke lantai ini. Jangan terlalu menganggap remeh karena laporan yang kemarin pun Dito pun dianggap remeh akhirnya jalan. Iya, laporan saya terhadap NM juga biar sampah kan? Tersangka sekarang. Dan satu lagi informasi, ada lagi satu lagi yang jalan di sini. Jadi hati-hati jangan bilang sampah. Laporan saya terhadap NM udah tersangka loh. Apakah itu sampah? Enggak sampah sayang, jalan. Biasalah kalau sampah teriak sampah. Berkas sudah dikirim ke kejaksaan, bulan depan kamu akan disidangkan. Wow. Ngeri nggak tuh? Jangan serius amat muka. Jadi kalau misalnya, misalnya si siapa namanya FS itu ngatain kita sampah, cukup daur ulang, diam. Kamu itu daur ulang, lebih dari sampah. Kalau buat FS ini genderang penderang sampai mati nggak bisa damai. Kalau NM bang? Kalau NM juga enggak. Kalau Mas Apek, ayo monggo kita ketemu. Oke, baik, Pak Baim, kedatangan ke... Oke, gimana Pak Baim sedikit ngomong? Mbak, Mas jangan di sini. Pak Baim, sedikit dong. Mas Baim, kemarin sempat kan di demo salah satu dengan gerakan mahasiswa hukum Indonesia, lo menanggapnya seperti apa? Ya, untuk kasus yang dilaporkan tentang prank yang di Kebayoran Baru, ya, sekarang masuk tahap penyidikan.
Jadi untuk sementara ini kita sudah memeriksa 2 orang anggota polisi di kejadian, waktu kejadian, kemudian 1 orang pelapor hari ini jam 1. Untuk status dari terlapor masih saksi terlapor. Ada rencana pemeriksaan terhadap mereka? Jika memang kita butuh keterangan dalam mendalami kasus yang ada, pasti kita panggil dan minta keterangan lagi. Progresnya cukup bagus, alhamdulillah, mengembirakan. Sekarang sudah statusnya naik penyidikan ya, dari lidik sudah sidik, di mana nanti dalam penyidikan itu akan dicari bukti-bukti untuk ditetapkan terlapor sebagai tersangka. Kalau dari kacamata kami, minimal 2 alat bukti sebagai syarat penetapan tersangka itu sudah ada di penyidik. Dari awal kita melaporkan tentang adanya laporan palsu ya, di mana dampak daripada laporan palsu itu bisa menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak berwibawanya pelayanan publik, yaitu institusi Polri, dan ini sangat membahayakan menurut kami. Ya, kita berharap bahwa proses tetap berjalan sampai ke pengadilan. Kapan bisa jadi naik tersangka? Masih didalami oleh penyidik. Ya, yang diduga pasal 220 KUHP ya. Jadi ancamannya 1 tahun 4 bulan. Kan ada 3 laporan ya, Bu? Ya, 3 laporan. Itu baru 1 ya? Baru satu yang naik sidik. 3 itu 1 ya, jadi 1 Undang-Undang ITE, kemudian juga satunya juga double 220 KUHP, kemudian Undang-Undang ITE. Berarti yang melaporkan 220 itu ada 2 ya, Bu? Iya, 2. Itu pasti kita jadwalkan, tapi jadwal masih ada di penyidik, tanggal hari masih ada di penyidik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.